Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kami tidak mungkin ada sebagaimana adanya kami pada saat ini ya Tuhan. Kalau bukan karena kasih setia-Mu, kami tidak mungkin masih ada. Kami bernafas, kami memiliki kehidupan. Tuhan, itu semata-mata hanya karena anugerah-Mu yang tidak terbatas. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Sungguh Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Saat ini Tuhan, tenangkan kami di hadirat-Mu, sebab kami percaya. Haleluya. Saat ini juga Kau memulihkan kekuatan kami, Kau memulihkan semangat kami. Kami mengasihi Engkau, mengasihi Saat ini kami rindu ya Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami. Engkau beritahukan segala hal yang tidak kami pahami. Engkau beritahukan segala hal yang tersembunyi. Seringkali kami berpikir kami benar. Kami tidak mengetahui bahwa jalan kami serong. Selidiki hati kami Tuhan. Ujilah hati kami. Saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah satu-satunya sumber daripada kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari silakan duduk teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Wow, luar biasa hari ini ya. Berapa banyak kita yang percaya hanya karena Tuhan Yesus maka kita ada di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya, bilang kiri kananmu, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat Pak Gembala yang boleh memberikan kesempatan buat saya melayani di tempat ini. Dan saya percaya itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Ya, luar biasa, Tuhan itu baik. Tahu nggak yang lebih luar biasa lagi ya? Nggak capek. Nggak capek. Saya kemarin melayani 2 sesi. Hari ini tadi pagi juga melayani. Ini melayani lagi, ya kan? Hujan lagi. Deras. Aku cuma mau bilang, gak capek. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Jadi saya percaya, kadang-kadang tanpa sadar kita kemudian melayani Tuhan, tetapi yang kita andalkan adalah kekuatan kita. Itu sebabnya kita nggak bingung kalau kemudian kita sering rasa jenuh, ya, kita capek, bahkan kita kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena kita lihat, orang lain nggak serius, aku udah serius. Orang lain pada telat, aku nggak telat. Tapi kenapa sampai sekarang
Misalnya dia bergumul dengan sesuatu, Tuhan belum jawab doaku. Dia tanya gitu sama Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir kita sudah memberikan banyak buat Tuhan, sampai kemudian kita hitung-hitungan akan segala sesuatu. Tapi hari ini saya berdoa, kita sama-sama belajar memahami bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu hanya karena kasih karunia. Itu adalah pemberian Tuhan. Jadi kalau kita bisa melayani, bukan karena hebat kita. Kalau kita bisa melayani, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau setiap hari kita merasakan hal seperti ini, akan muncul rasa kagum di hati kita. Kalau udah ada rasa kagum sama Tuhan Yesus itu ya, semuanya akan menjadi indah. Semuanya akan menjadi baik. Kenapa? Karena ada rasa kagum terhadap Tuhan. Nah, sama seperti lagunya, aku nyanyikan buat kita. Oke, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu.
kita andalkan. Persoalannya adalah kadang-kadang kita berkata, tapi aku kok nggak rasakan Tuhan. Aku kok kayaknya rasakan Tuhan itu jauh. Saya mau katakan, kalau kita merasakan hal seperti itu, nggak apa-apa, tenang aja. Kadang kita kecewa, nggak apa-apa, tenang aja. Karena kita pengen marah. Teman-teman mungkin marah sama papa, marah sama mama. Mamanya cerewet, papanya tukang marah, ya kan? Udah tahu mamanya tukang marah, papanya pulang lama-lama lagi. Setiap malam berantem, setiap malam ribut. Ya, saya berdoa, kalaupun hari ini kita masih mengalami hal seperti itu, tapi kita pulang dari tempat ini, kamu punya janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji, Dia tidak akan pernah kecewakan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semuanya Tuhan jadikan baik. Haleluya. Boleh tampilkan slide saya. Nah, ini masih berhubungan dengan tema daripada gereja kita juga, ya. Bagaimana kita sebagai orang tua wariskan, berikan warisan kepada anak-anak kita. Anak-anak, jangan takut. Kamu bisa terima warisan. Katakan amin. Jadi judulnya warisan untuk anak cucu, ya. Boleh dari papa mama, boleh. Boleh enggak dari papa mama, boleh juga. Sebab aku percaya warisan yang terbaik itu datangnya dari surga. Warisan yang terbaik itu dari Tuhan Yesus tentang kita. Haleluya. Nah, ini ada yang udah pernah nonton filmnya belum? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Ini tentang filmnya, judulnya Inside Out. Jadi ini film kartun animasi tapi bagus. Bagusnya adalah ini bercerita mengajarkan kepada kita tentang perasaan. Ya, semua pasti kita pernah, yang saya tanyakan tadi, pernah marah, pernah kecewa, pernah kesal, ya. Tapi yang paling parah itu kalau pura-pura. Kita lagi marah, tapi pura-pura nggak marah, ya kan? Kita sebenarnya lagi iri hati, tapi kita pura-pura nggak iri. Pernah ya? Kita sebenarnya lagi kesal, tapi pura-pura nggak kesal. Pasti tahu rasanya. Mulai dari sakit kepala, lalu sakit di dada, bisa panas dadanya. Kadang-kala sakit perutnya nggak enak. Kadang-kala sampai ada yang sulit buang air besar, ada yang kebanyakan buang air besar, diare. Ada bisa sakit pinggang, ada bisa sakit di kaki. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu karena kita sedang menutupi apa yang sedang kita rasakan. Apalagi kita yang melayani, ya, di sini, ya, di mimbar. Kita sebenarnya puji Tuhan, kita salut gitu, ya. Kalau ada orang mau melayani seperti teman-teman di depan ini, salut. Sebab dia pasti berjuang. Mana ada manusia hidup tanpa masalah. Mulai dari kalian anak-anak, kan hidup tiap hari banyak kan gak enak kan. Ini ketawa kamu. Syukur-syukur besok libur, ya kan. Senang kali kita kan. Coba besok sekolah, nggak ada yang datang. Untung besok libur. Kenapa? Karena sangat wajar, sangat wajar. Kalau hidup itu masalah demi masalah akan silih berganti. Nah, disinilah nanti mau kita pelajari. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan? Amin. Oke, next slide. Amsal 13 ayat yang ke-22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Katakan amin. Yang aku bold, orang baik, orang benar. Berarti kalau kita hidup sebagai orang baik, yang pertama pasti kita akan mewariskan. Pak, Bu, jadi orang baik.
Gak usah pikirkan kayak mana nanti ya, kumpulan nanti tabungan supaya anakku bisa sekolah ya, tinggi-tinggi ya. Kerja keras laku sekarang. Capek kali Bapak mikirkan itu, Pak. Bapak cukup jadi orang baik, warisan akan dapat sama anak-anaknya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Lalu kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kaya, lalu kita berpikir itulah karena korupsi ya. Tenang aja. Bilang kiri kanan, tenang aja. Kamu cari dahulu kerajaan Allah, bilang. Amin. Cari kerajaan Allah. Kenapa? Orang berdosa memang dia banyak nyimpan kekayaan, tapi bukan untuk dia. Itu kemudian disiapkan untuk orang benar. Kalau kamu hidup benar, jaminannya adalah kamu gak perlu mengejar kekayaan. Kita yang dikejar kekayaan. Bilang kiri kanannya, kamu dikejar kekayaan. Bilang lagi sama dia, jangan kejar kekayaan ya. Jangan ya dek ya. Iya kan? Kita bisa bilang gitu dong. Sama papa kita bilang gitu ya, papa jangan korupsi ya pak ya. Jangan ya pak ya. Papa yang dikejar sama kekayaan. Amin. Itu sampai situ bisa pak. Kadang-kadang kita marah kalau orang bilang kamu jangan kejar uang aja. Kita marah karena apa? Karena kita lagi butuh uang. Loh dari mana uangnya datang? Itu sebabnya jangan berhenti sampai bilang jangan. Kasih sama dia solusi. Kamu akan dikejar uang kalau kamu hidup sebagai orang. Tepuk tangan Tuhan. Sampai situ bisa ngerti? Siapa yang buat itu semua? Hanya satu yang bisa buat itu, yaitu Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang menunjukkan kuasanya yang tidak terbatas. Sejarah mencatat tidak ada manusia seperti Tuhan Yesus. Ketika dia sebagai manusia, dia melakukan perbuatan-perbuatan mujizat. Katakan amin. Bahkan dia rela, saking sayangnya dia samamu deh, dia rela mati buat kamu. Amin. Sehingga waktu kamu dibully, kau ya jelek kau ini kau, bilang sama dia nggak apa-apa, Tuhan Yesus mati buat saya dan kamu. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu. Mungkin kamu diejek, jangan kecil hati. Ada Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya untukmu. Boro-boro cuma bela-belain aja, jangan ganggu dia. Kecil kali. Nyawanya saja dia berikan untukmu, untuk kita semua. Amin. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa jadi orang baik dan orang benar? Kenapa kita harus bertanya seperti itu? Karena memang dunia ini penuh dengan godaan, penuh dengan tantangan berat. Banyak orang akan membuat kita seolah-olah kita akhirnya gak sanggup jadi orang baik dan orang benar. Kita senangnya jadi cari jalan pintas. Kalau orang marah sama kita, kita marah juga. Kalau orang curi uang kita curi uang orang lain. Lalu kita bersaing. Kalau yang sekolah ya, lomba jadi juara 1 semua. Kayak mana caranya semua jadi juara 1? Bingung aku. Ya kalau dia jadi juara 1 kok juara 30 gak apa-apa. Kalau marah bapak, bilang sama bapak, Pak gak apa-apa pak, yang penting aku jadi orang benar dan orang baik. Udah tahu pacarnya kan? Karena kau hafal ini. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bilang. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Oke, next slide. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang baik, jadi orang benar? Nah, gampang.
Sangat gampang. Cukup dengan percaya hanya kepada yang selamanya baik dan benar. Selamanya baik dan kalau teman-teman percayanya sama saya manusia biasa, nggak mungkin selamanya baik, nggak mungkin selamanya iyalah. Amin. Tetapi Alkitab mencatat yang selamanya baik, selamanya benar itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Nah, coba mundur dengan slide yang nomor 1 tadi. Nah, film ini bercerita tentang otak kita. Apa yang ada dalam otak kita adalah segala macam pikiran, segala macam perasaan itu di otak kita. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, itu yang di tengah itu Tuhan Yesus. Kalau nggak ada Tuhan Yesus di otak kita, atau kalau kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak. Waktu Tuhan Yesus ada di otak kita, adik-adik, otomatis yang pertama, kalian nggak akan contek pak ujian. Amin. Kalau ada Tuhan Yesus di otak kita, dek, kita nggak akan melawan sama orang tua. Papa mama tahu. Oh iyalah, lagi lupa sama Tuhan Yesus ya kan? Makanya kita melawan. Kalau ada Tuhan Yesus di otak kita, dek, otomatis rajin belajar kau, dek. Kalau ada Tuhan Yesus di otakmu, dek, nggak ada pelajaran yang susah. Siapa di sini yang sering merasa, aduh payah kali pelajaran ini? Hah? Nih kasus ya kan? Mulai hari ini, setiap kau mau belajar yang kau anggap sulit, masukkan dulu Tuhan Yesus ke otakmu. Nanti kita belajar bagaimana caranya supaya Tuhan Yesus tetap masuk di otakmu. Katakan amin. Kalau ada Tuhan Yesus di otakmu, masa depanmu dijamin oleh Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau ada Tuhan Yesus di otakmu, waktu lihat gurumu marah-marah, kau gak takut. Kau tenang-tenang aja. Takut apa sama guru marah-marah? Dalam hatimu kau akan berkata, kasihan aku dengan bapak itu, mungkin lagi kurang duitnya. Amin. Bisa ya? Sampai situ bisa paham ya? Oke, next slide. Nah, ini dia. Jadi Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib itu adalah bukti kalau dia sayang sama kita. Bukti. Sekali dia naik ke kayu salib, dia katakan, selesai semua. Dosa manusia sudah aku ampuni. Hari ini pun kau masih berdosa, itu sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Amin. Karena apa? Karena dia sayang samamu. Kalau kita masih hidup sampai dengan hari ini, karena kita tidak kena mara bahaya, nggak kena kecelakaan. Besok kita masih bangun, wah puji Tuhan, Tuhan Yesus masih kasih kita haleluya. Selamanya baik, selamanya benar. Next slide. Baru kita masuk gambar otak. Iya kan? Ini gambar otak nih, ya. Gambar otak. Maka apa yang dimaksud dengan percaya? Kita kadang gampang aja ngomong percaya. Tapi entah betul-betul percaya atau enggak, kita nggak tahu. Atau kita udah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Nah, kita lihat. Percaya itu artinya yakin. Yang kedua artinya mengakui. Yang ketiga artinya menyetujui. Saya setuju. Siapa setuju Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, angkat tangan. Ya.
Siapa yang tadi angkat tangan pura-pura angkat tangan, angkat tangan. Siapa tadi yang angkat tangan karena takut? Nanti kalau aku nggak angkat tangan dimarahin. Ada. Siapa tadi yang angkat tangan karena ikut-ikutan? Karena sebelahnya yang angkat tangan. Paham? Untuk setuju atau tidak setuju, bebas deh, bebas. Kamu bebas pilih. Tidak boleh ada yang paksa. Amin. Lalu otak manusia akan merasakan seperti yang dia percaya, seperti yang dia setujui. Oke? Segala perilaku akan muncul sesuai dengan apa yang sedang dirasakan, pasti. Kalau tadi kita benar-benar setuju Tuhan Yesus itu baik selama-lamanya, pasti kita akan merasa bahagia. Tapi kalau kita cuma angkat tangan aja, tetap kita rasa nggak ada apa-apa. Saya mau katakan, itu artinya tidak seluruh sel otaknya setuju. Kenapa nggak setuju? Contoh, ketika kita punya masalah, oke? Ketika kita punya masalah, otak kita bisa setuju dengan masalah dan memang harus setuju dengan masalah. Contoh ya, siapa di sini punya masalah yang berat? Angkat tangan. Ih, Mak. Jadi cuma aku di sini punya masalah berat gitu. Siapa di sini punya masalah aja? Ini yang mau kuajarkan sama kita. Kadang-kala kita datang ke gereja, udah, ketika kemudian kita masih merasa gundah gulana, kita datang ke gereja. Lalu di gereja kita bisa merasa senang. Tapi pulang dari gereja, balik lagi, perasaannya tetap gak karu-karuan. Kenapa? Karena kita cuma setuju dengan masalah. Sekarang siapa yang percaya Tuhan Yesus itu ada, kekal selama-lamanya? Angkat tangan. Amin. Siapa yang setuju Tuhan Yesus itu maha kuasa? Siapa yang setuju Tuhan Yesus itu selalu punya cara menolong? Siapa yang setuju pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat? Nah, paham kan? Apa yang kalian rasakan? Senang gak? Itu yang ku maksud. Kita boleh punya masalah, tapi jangan berhenti setujunya di masalah. Setujuilah bahwa Tuhan Yesus itu ada. Waktu kau setuju Tuhan Yesus itu ada, setujuilah Tuhan Yesus itu mengasihimu. Sehingga ketika engkau pun dikecewakan oleh siapapun juga, benar dia memang kecewakanmu, tetapi Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihimu lebih dari manusia manapun. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kadang-kala kita berpikir, ya tapi kan aku gak alami sesuatu apapun, masalahku tetap berat, Tuhan gak tolong-tolong saya mau katakan. Itu dari apa? A, G ya? Coba kita lihat. O aja. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oke? Bisa? Tuhan Yesus minta kita percaya dulu. Percaya dulu. Kalau ada persoalan di hadapan kita, jangan berhenti kepada setuju kepada persoalan. Setujuilah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa? Next slide. Pada waktu otak kita setuju dengan yang baik, dengan solusi,
maka otak kita akan menghasilkan 3 hormon. Yang pertama serotonin, yang kedua dopamin, yang ketiga endorfin. Gak usah dihafal, hafal aja rasanya. Yang pertama, kau akan merasa penuh pengharapan. Pernah rasa penuh pengharapan? Ada kekuatan. Berarti kalau ada kekuatan, rasa capek. Berarti pulang dari tempat ini, saat ini juga, kalau kalian setuju Tuhan Yesus itu baik untuk selama-lamanya, tidak akan pernah bilang lagi ini disuruh mama nanti kau cuci piring, kau cuci. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Amin. Sapu dulu itu. Wah, sapu dengan menari-nari. Bukan menari, bukan menari. Paham maksudku? Orang yang sudah setuju, percayanya 100% kepada Tuhan Yesus, dia akan penuh dengan hormon serotonin. Gak ada malas-malasnya. Kalau kau sedang berpikir, aduh payah kali pelajaran buku ini, kubayangkan guruku kejam kali. Bayangkan Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus. Pada waktu kau membayangkan Tuhan Yesus, otakmu akan bekerja. Jadi rajin kau otomatis. Pak, Bu, kalau kita lihat anak kita malas belajar, jangan suruh dia rajin. Rajin kau belajar. Bingung dia, karena dia lagi ya orang kalau lagi malas disuruh rajin, kayak mana? Paham ya? Sama itu, kita kalau pimpin ujian gitu juga kan. Ayo angkat tangan, kita bilang orang itu lagi malas Kak. Stres kita nanti kalau kita seru-seru orang angkat tangan. Paham? Kita pasti akan angkat tangan waktu kita percaya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka yang pertama tadi, kau akan merasa penuh pengharapan. Gak putus asa deh, ada masa depan. Yang kedua ada hormon dopamin. Apa itu hormon dopamin di otakmu? Kau akan merasa tenang dan damai. Contohnya apa? Mungkin mama kita merepet di rumah. Udah? Kau masukkan di otakmu Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan Yesus mengasihiku. Kalau mamaku lagi merepet, mungkin dia lagi stres. Sehingga kalau kau dengar mamamu merepet, kayak kau dengar nyanyian surgawi di situ. Paham maksudku? Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Kenapa? Karena dia layak untuk dipercaya, Dek. Dia yang sudah menyembuhkan segala sakitmu. Dia bahkan membangkitkan orang yang mati. Bahkan dia sendiri yang mati, dia dibangkitkan. Kuasa apa lagi yang lebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus? Cuma perlu otaknya setuju. Aku setuju. Tuhan Yesus selama-lamanya baik. Tuhan Yesus selama-lamanya benar. Tuhan Yesus selama-lamanya berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang wajar. Kalau kita sering merasa lemas, wajar. Ada semangat. Bangun pagi nanti bisa 10 kali dipencet, alarm dimatikan. Masih ngantuk aku. Masih ngantuk aku. Tapi pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, aku mau bilang, otomatis kau bangun. Kau buat jam 5 pagi, jam 5 kurang 10 udah terbangun kau. Langsung kau berdoa, Tuhan Yesus terima kasih aku masih hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini si bapak dan ibu semangat kali. Pak, ibu, ingat, yang mau kita tinggalkan warisan sama anak cucu kita adalah iman. Dan bagaimana kita bisa meninggalkan warisan ini? Gak bisa kita bilang sama orang anak-anak ini, percaya dengan nama Tuhan Yesus, percaya. Gak bisa. Mereka harus merasakan bagaimana seorang papa, seorang mama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Setiap otak ini mendengarkan suara yang marah-marah, suara yang cerewet,
itu langsung menusuk dia kotak, langsung masuk ke yang warna merah itu. Nah, rasanya melawan. Tapi kalau dia udah percaya sama Tuhan Yesus, mau kayak mana pun dia tertusuk, ya udah tenang. Karena hormon serotonin, dopaminnya udah tinggi. Bisa paham ya? Sebelum aku percaya 100% sama Tuhan, gampang kali aku marah, gampang kali sakit kepalaku. Jadi kalau sakit kepalaku sembuh bukan karena obat. Sakit kepalaku sembuh waktu aku percaya sama Tuhan. Coba aku tanya sama kita, wajar nggak aku sakit kepala? Datang ke sini jauh-jauh, hujan pula. Hah? Wajar nggak? Wajar kalau kita berhenti sampai kepada pemikiran kita, nggak enak hujan. Ya. Tapi kalau kita percaya, walaupun hujan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya. Amin. Itulah yang akan kita wariskan nanti. Dan yang terakhir, ada hormon endorfin. Apa itu? Hormon yang membuat kau merasa gembira dan bukan digembira-gembirakan, Bu. Kita gembira bukan karena baju baru. Kita gembira bukan karena baru dapat duit. Kita gembira bukan karena sesuatu yang kita harapkan lalu tercapai. No. Sebelum itu semua kita terima, kita udah gembira duluan. Karena kita tahu kalau kita hidup ini saja pun adalah hadiah dari Tuhan. Berapa banyak yang percaya kalau hidup ini adalah hadiah dari Tuhan? Boleh angkat tangannya. Haleluya. Setiap tarikan nafas yang kita tarik, ada nggak oksigennya? Hah? Ada nggak? Bisa bayangkan kalau nggak ada oksigen, tarik apa kita? Kalau nggak tahu, nanti ambil plastik ya, tutup kepalanya sampai leher, ikat. Gini-gini kita bernapas sampai tahu rasanya kalau oksigennya habis. Tapi pernahkah oksigen kita habis? Kalau kita bisa hidup sampai dengan hari ini, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, kebenaran buat Tuhan. Makanya kalau kita nggak ngerti kalau tarikan nafas itu adalah mujizat dari Tuhan, kita pasti hidupnya sedih. Wajar kita sedih. Kita hidup kecewa. Kita nggak yakin kayak mana nanti ya, diejek sama kawan sedih kita. Nggak punya uang kita sedih kita. Rendah nilai kita sedih kita. Ngapain kau sedih nilaimu rendah? Kau baca dalam Alkitab, Tuhan mengangkat orang-orang yang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pintar. Karena kalau sudah Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang bisa menurunkan kita. Bertenang buat Tuhan. Amin. Udah senang. Jangan cuma di sini senangnya. Sebab kalau kemudian kita hilang sukacita. Next slide. Ini yang terjadi. Pada waktu otak kita lupa. Yang pertama bisa lupa. Bisa lupa. Yang kita ingat cuma persoalan. Kita lupa ada Tuhan. Namanya manusia wajar Aku bilang pun nanti jangan lupa, pasti Makanya aku bilang jangan lupa ya dek, tiap pagi saat iya dong. Kita bangun pagi-pagi, jangan langsung mikir nanti kayak mana. Ingat dulu. Tarik nafas dulu kau kan. Masih hidup aku. Kalau aku hidup karena Tuhan Yesus, maka otomatis kau ingat Tuhan Pada waktu kau mengingat Tuhan Yesus, hormonmu akan naik, serotonin, dopamin, endorfinmu. Langsung segar kau rasa. Ibu-ibu pernah bangun pagi pegal-pegal badannya? Alah sering pun sebagian Bu. Makanya mau cerewet.
Karena ibu waktu bangun langsung yang ibu ingat persoalan. Pak, sering sakit kepala kan bangun pagi kan? Malas rasanya kan? Malas rasanya kan? Karena waktu bangun pagi kita ingat langsung masalah. Aku mau katakan sama kita, lupa itu wajar. Tapi pada waktu kita mau mengingat Tuhan Yesus setiap detik, setiap waktu, maka ada kekuatan yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Saya mau katakan, kalau diukur dengan kekuatan manusia, habisnya aku ini. Gak sanggup. Siapa yang mau? Tetapi karena aku percaya, dari pagi Tuhan aku percaya sama Tuhan aja. Gak tahu aku kalau tanya sama manusia, kayak mana caranya supaya kuat, kayak mana caranya supaya semangat. Hah? Bahkan ketika saya seorang dokter pun, orang pada bertanya, kau makan vitamin apa? Ketawa dia, gak pakai vitamin aku. Vitaminku cuma satu. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berikan kekuatan dan sukacita di hatiku. Amin. Haleluya. Yang perlu cuma satu. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Cuma itu. Halo. Mana mungkin kita bisa hafal semua isi Alkitab? Duluan hang nanti otaknya. Jangan Alkitabnya dihafal. Percaya dulu sama Tuhan Yesus. Pada waktu kita percaya sama Tuhan Yesus, hati kita bergelora untuk tiap hari baca Alkitab. Hah? Jangan dipaksa. Jangan ya dek ya. Kalau kita baca Alkitab karena disuruh-suruh, aku mau katakan sia-sia. Kau pasti akan capek dan jenuh. Tetapi untuk percaya, setuju saja kepada Tuhan Yesus, jangan mau juga karena disuruh-suruh. Kalau aku yang berkata dari depan ini, aku gak berhak nyuruh-nyuruh siapapun untuk percaya. Aku cuma menyatakan percayaku. Hanya pada waktu aku percaya sama Tuhan, tidak ada jalan, Tuhan yang buka jalan. Tidak ada pertolongan, Tuhan yang menjadi pertolongan. Tidak ada solusi, Tuhan yang jadi solusi. Karena aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang marah sama papa mama? Angkat tangan. Udah ngaku aja, angkat tangan. Udah mau angkat tangan pun dia. Iya, ngaku aja. Siapa yang masih gampang marah sama papa mama? Anak-anak. Hei, halo? Hah? Batuk jadinya kan? Gitu. Kalau ditahan jadi batuk deh. Gak apa-apa. Aku cuma mau bilang sama kita, pada waktu kau merasakan kecewa sama papa mama, it's okay. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena memang gak enak dimarahin. Gak enak dimarahin. Aku gak larang kau marah sama bapakmu. Aku gak berhak larang itu. Aku cuma bilang, yuk percaya sama Tuhan Yesus. Pada waktu kau percaya sama Tuhan Yesus, hilang rasa marahmu. Kau akan doakan papamu. Aku berdoa untuk bapakku supaya rezekinya ditambahkan. Kenapa? Karena kalau rezekinya ditambahkan, uang jajanku pasti bertambah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Itulah. Jadi pulang dari sini kita hidup sebagai anak-anak pemenang. Gak ada stres-stresnya. Tapi kalau kita kurang percaya, ini tandanya, hormon norepinefrinnya tinggi. Apa rasanya? Mudah marah. Membalas yang jahat dengan yang jahat. Coba. Jangan paksa dirimu membalas kejahatan dengan kebaikan. Udah, jangan terpaksa. Kalau memang yang keluar adalah kejahatan juga, bertobat aja dulu. Percaya aja sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan semua yang jahat menjadi kebaikan. Katakan amin. Kejadian 50:20. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Memanglah. Mana mungkin dibilang orang lain baik.
Pasti siapapun manusia akan berkata, jahat kali saudaramu. Tapi Yesus berkata kepada saudara-saudaranya, tapi aku percaya Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Itu sebabnya kalau kita ada sampai dengan hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang masih ada malas belajar? Angkat tangan aja dulu. Malas ya? Malas belajar. It's okay kau malas, it's okay. Aku berdoa untuk kau. Kalau kau mau percaya, kemalasanmu akan digantikan dengan apa? Sukacita kau belajar. Kau tengok pelajaranmu bertambah sukacitamu deh. Kenapa? Bukan berasal dari manusia. Karena kau percaya sama Tuhan Yesus. Kau boleh lihat aku, boleh. Aku berdiri di tempat ini hanya karena Tuhan Yesus. Aku mengakui dengan segenap pikiranku, apapun yang kumiliki tidak bisa menjamin hidupku sampai dengan hari ini. Amin. Jadi jangan kecil hati. Nilai kita kadang udah jelek, tambah malas kita belajar kan? Senyum-senyum aja kau lihat nilaimu. Kecilnya sama Tuhan ini. Masa depanku dijamin sama Tuhan. Aku dengar khotbah kemarin. Orang baik akan menerima warisan, orang benar akan mendapatkan kekayaan orang bodoh. Udah biar aja sana orang tambah kaya orang sana. Selama aku hidup benar karena aku percaya Tuhan Yesus, maka segala kekayaan orang-orang berdosa di bawah hukum kita. Amin. Jadi setiap hari kita akan merasa kagum kepada Tuhan. Aduh Tuhan, kok baik kali kok Tuhan sama aku. Tapi kalau kita kurang percaya, yang kedua, kita pengen melarikan diri dari kenyataan. Kita gampang khawatir, kita gampang ketakutan. Siapa yang punya rasa takut? Takut hantu. Takut apa dek? Takut apa? Oh hantu. Coba ya. Kenapa kita takut hantu? Karena otaknya setuju ada hantu. Aku mau tanya sama kau. Ada hantu? Pasti kau bilang ada. Kalau dia takut hantu, kita tanya sama dia, ada hantu? Pasti katanya Kita nggak takut hantu karena kita nggak percaya ada. Kalaupun dipaksa orang lain, bodoh kali kau, ada hantu, ya suka hati kau lah bilang. Tapi aku percaya kalaupun ada hantu, Tuhan Yesus pasti menjagaku. Tuhan Yesus pasti menjauhkan aku dari segala yang jahat. Amin. Aku pun kayak kau juga nya. Kalau udah ke tempat gelap deh, alah merinding kan. Tapi pada waktu aku merinding, tahu apa yang aku bilang? Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sama-sama katakan, tiada yang
di dalam pikiranmu kau punya Tuhan yang mengasihimu. Putus semua dunia ini deh. Putus. Kau mau dibully, kau mau diapain pun kau ketawa aja. Kenapa? Karena hormon endorfin di otakmu udah naik. Nih, orang yang percaya 100% kepada Tuhan Yesus otomatis bahagia. Bilang kiri kanannya, otomatis bahagia. Amin. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh. Amin. Apa tadi rumusnya, Dek? Percaya aja. Percaya aja. Amin. Ya kau boleh punya masalah memang. Kalau kau ingat masalah kau pasti sedih. Pasti. Tapi aku mau bilang sama kau, ingat Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kau anggap gak mungkin, itu mungkin dilakukan Tuhan. Manusia boleh berkata kau gak punya harapan. Dokter boleh bilang gak ada obatnya. Dokter boleh bilang hidupnya gak lama lagi. Tapi kau hidup bukan berdasarkan apa kata manusia. Kalau kau hidup, ikutkan apa kata Tuhan. Dia mengasihimu lebih daripada siapapun juga. Amin. Maka pada waktu kita percaya, itu hormon endorfin, serotonin, dopaminmu akan naik. Yang pertama, pasti kau sehat. Kalau kau sehat baru bisa bekerja. Kalau kau bekerja baru kau sukses. Amin. Tapi kalau udah lagi gak ada uang, khawatir pula. Kayak mana nih gak ada uang segala macam. Lupa. Bagi Tuhan tidak ada yang lupa. Mazmur 37:22. Apa lupanya? Kekayaan orang berdosa disiapkan untuk orang benar. Amin, Pak. Aku mau bilang, jangan stres ya kalau lagi nggak ada uang ya. Jangan ya Pak ya. Percaya Pak, kekayaan orang berdosa disiapkan untuk orang benar Pak. Bapak jadi orang benar aja. Tapi jangan paksa Pak jadi orang benar Pak. Kalau terpaksa Pak nanti oyong Pak, oyong. Kita hanya bisa jadi orang benar karena kita percaya dulu sama yang selamanya benar dan selamanya baik. Karena hanya pada waktu kita setuju dengan apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, barulah kita menjadi benar. Kita tidak ada yang benar. Kita semua hidup karena dibenarkan oleh darah Yesus. Yang mengerti tepuk tangan buat Tuhan. Amen. Ini era sekarang, gak usah takut lah. Ya. Memang secara kasat mata semuanya sulit. Tapi coba, adakah yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada yang sukar bagi orang Yes. Kalau kita merasa sulit, gak apa-apa, wajar. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Percayalah, tidak ada yang sukar bagi orang percaya. Berarti pada waktu kita merasa sukar, maka pada waktu itu pula kita sedang kurang percaya. Lagi bimbang kita, lagi ragu kita, maka kita dipenuhi dengan ketakutan. Amin. Boleh minta kaki ya. Jadi ingatlah, dengan kita percaya saja sama Tuhan, ya. Jadi hormon-hormon norepinefrin, epinefrin dan kortisol inilah yang membuat kita menjadi tidak bisa berbuat baik dan tidak bisa berbuat benar. Kita memaksakan saja. Next slide. Apa yang ingin Anda wariskan sebagai orang tua?
Apakah Anda kecewa atau khawatir dengan anak-anak Anda? Kalau itu untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Halo? Kalau kita sedang khawatir dengan anak kita, berarti kita sedang kurang. Ya. Pada waktu datang kekhawatiran kota kita, lihat anak-anak kita, jawab di otaknya, itu ada gitunya, ya kan? Aku percaya Tuhan hanya punya satu rencana, rancangan hari depan yang penuh dengan harapan, hari depan penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kadang-kala anak-anak sulit memang, tapi aku berdoa kalian semua paham tentang Tuhan Yesus. Aku berdoa, Roh Kudus bekerja di hati kalian. Anak-anak, kau walau kecil, aku berdoa kau jadi paham tentang Tuhan Yesus. Ya, sehingga apapun yang kau jalani setiap detik dalam hidupmu, Tuhan Yesus. Sesederhana itu. Bahkan Tuhan Yesus bilang, milikilah iman seperti anak kecil. Ya, dia terima aja. Berapa banyak kita mau percaya saja sama Tuhan Yesus? Boleh angkat tangan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi, amin.
tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Hari ini Kau boleh mengingat semua persoalanmu, masalahmu, apapun itu juga yang menyakiti hatimu. Tapi percayalah, tidak terbatas kuasa Tuhan. Apa yang harus Kau lakukan? Kau hanya perlu percaya saja. Ketika Kau percaya, maka Kau akan bergembira. Walau berat masalahmu, Kau akan berbahagia. Dan ketika Kau bergembira, Tuhan akan memberikan apa saja yang diinginkan oleh hatimu. Pada waktu Kau bergembira, Kau akan hidup sebagai orang baik, sebagai orang benar. Janji Tuhan, kekayaan orang-orang berdosa disiapkannya untuk orang-orang benar dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk kita semua pada malam hari ini. Kalau mungkin selama ini engkau sulit untuk percaya, engkau selalu berkata, apa bisa percaya aja? Sampai kapan aku seperti ini? Kau hidup setiap hari dalam kekecewaan. Kau merasa tekananmu berat. Kau merasa bebanmu berat. Aku mau katakan kepadamu malam ini, segala beban berat engkau dibebaskan dari kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Aku mau berkata kepadamu hari ini, nama Yesus menjamin hidupmu. Nama Yesus menjamin hidupmu. Nama Yesus menjamin hidupmu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak semua. Aku berkata kepadamu, kau jangan takut dengan masa depanmu. Mungkin guru mungkin berkata kau bodoh, guru mungkin berkata kau malas sekali. Aku berkata kepadamu, kau akan rajin dalam nama Tuhan Yesus. Mulai hari ini kau akan serahkan hidupmu buat Tuhan Yesus. Karena Dia layak. Dia layak dipercaya. Dia layak dipercaya. Hanya perlu percaya saja. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk masa depanmu, adik-adikku semua, anak-anakku yang kukasihi. Di dalam tangan Tuhan Yesuslah ada jaminan hari depan. Kenapa Dia bisa menjamin hari depanmu? Karena Dia adalah Tuhan. Dialah yang mempunyai langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang mempunyai kehidupan ini. Maka kalau sekarang kau sedang merasa khawatir, aku berkata kepadamu, percayalah, Tuhan Yesus mengasihimu dengan cara yang tidak terbatas. Terima kasih Bapak yang baik. Aku berdoa untuk rumah tangga, suami dan istri. Mungkin begitu banyak persoalan yang dihadapi sampai dengan hari ini, membuat engkau merasa cintamu kepada suamimu, cintamu kepada istrimu semakin lama semakin berkurang. Engkau bahkan terpaksa untuk mencintai pasanganmu. Aku berdoa untukmu, pada waktu engkau percaya kepada cinta Tuhan Yesus kepadamu, maka engkau akan dipulihkan rasa cintamu. Engkau akan mengasihi suamimu, engkau akan mengasihi istrimu, engkau akan memiliki rumah tangga yang dipulihkan. Karena yang bisa memulihkan hanyalah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik. Semuanya kami malam ini, kami dilawat oleh Roh Kudus. Tidak ada lagi beban berat itu. Tidak ada. Karena kami tahu siapa Tuhan kami. Tidak ada lagi beban-beban itu, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Tidak ada lagi beban pikiran itu, karena kami percaya cara Tuhan tidak terduga. Jalan-jalan Tuhan tidak terduga. Engkau pasti akan memberikan yang terbaik buat kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, sembuhkan kami semuanya. Kami pulang dengan berkemenangan, dan kami menang karena kami percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapak yang baik. Sekali lagi kami mengucap syukur tanpa henti. Kami berterima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan